Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka tausiah demi kebaikan dan kebenaran diri kita, sehingga mudah melangkah kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kali ini saya hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting, menyikapi dan menanggapi ungkapan daripada salah seorang ustaz kita di Indonesia yang cukup viral seketika dia tampil digiring oleh pembawa acara. Sang pembawa acara mengatakan semua kita ini adalah sesat, lalu ditunjuki termasuk dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sesat. Itu dalam acara tersebut. Kemudian pembawa acara itu juga meminta kepada ustadz kita tadi membacakan surat Wadduha, membacakan laqad fahada. Aku temui engkau wahai Muhammad sesat, maka aku tunjuki. Nah, oleh karena ungkapan yang singkat seperti itu, apakah memang beliau berkeinginan mengatakan Nabi Muhammad itu sesat, atau mungkin hanya sekedar menyebutkan, tapi itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah kita meluruskan paham tentang surat Wadduha itu. Semoga kaum muslimin dan muslimat dapat memahami hakikat daripada Muhammad. Jangan sampai terjadi lagi kita sebagai ustaz, apalagi masyarakat awam, mengatakan Muhammad itu sama dengan kita. Muhammad juga sesat sama dengan kita, kemudian ditunjuki. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Begitu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebelum saya menyampaikan uraian surat Wadduha ini, versi ilmu hakikat, perlu saya jelaskan bahwa kitab Quran yang hari ini kita hadapi, kitab hadis, adalah merupakan pedoman. Pedoman artinya dasar berpikir kita, dasar melangkah kita, dan sesuatu yang menjadi sebab kita menyampaikan suara dan kata tentang apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita dalam risalah agama ini. Tetapi ingat, jangan lupa, kitab Quran ini terdiri dari huruf, kata, kalimat, bahasa. Dia tertulis. Itu menunjukkan bahwa ini adalah simbol yang menunjukkan kepada maksud dan tujuan Allah dan Rasul menyampaikannya kepada kita. Kalau sudah simbol berarti dia mengikat dan terikat, tidak bebas. Tidak bebas. Tidak bebas artinya dia tidak mewakili semua apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul katakan. Tapi dia sekedar menunjukkan kepada kita tujuan daripada penyampaian Allah Rasul tentang apa yang ada di dalam kitab ini. Begitu. Apalagi di akhir zaman ini, kita beragama itu banyak merujuk kepada tafsir. Agama kita adalah agama tafsir. Kenapa saya katakan sedemikian? Mulai daripada ditanyakan, agama Anda apa? Islam. Oke. Di sini sudah pas. Nanti dia merujuk lagi. Anda dari golongan apa? Disebutkan dari Muhammadiyah, dari NU,
dari Persis, dan dari berbagai macam nama-nama. Itu sudah mulai masuk pada dunia tafsir. Mazhab Anda apa? Mulai menyebut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Merujuk ke sana. Maliki. Tafsir lagi. Buku yang Anda baca karangan siapa? Tafsir Anda pegang, tafsir siapa? Tafsir lagi. Artinya, itu adalah buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang tentang isi Quran ini. Semestinya, itu oke-oke saja, tidak ada masalah. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita merujuk kepada Allah dan Rasul. Betul, kitab Quran sebagai dasar berbicara, dasar berpikir, dasar kita menyampaikan segala sesuatu tentang rasa diri. Tapi alangkah baiknya ini kita bawa kepada Allah dan Rasul. Di tempat kita mempertanyakannya. Kalau istilah Ada dan Krishna itu adalah di dunia ke-6. Kalau dalam kajian kita ini adalah di Baitullah Hakikat. Walaupun itu tidak mungkin tercapai, karena kita sudah lupa di mana itu Baitullah Hakikat. Ada tanda Baitullah di muka bumi. Itulah Ka'bah yang ada di tengah Masjidil Haram. Jangankan sekedar tafsir menafsir. Catatan, percatatan, pendapat ke pendapat. Berhubungan dengan Allah dan Rasul pun kita di situ. Makanya pada surah Al-Isra ayat 1 dikatakan, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linurihu min ayatina. Itu dia. Innahu was-sami'ul basir. Maha suci dia. Dia di sini jangan dulu dikatakan Allah yang memperjalankan hambanya. Jangan dulu dikatakan Muhammad. Dari Masjidil Haram. Jangan dulu dikatakan Masjidil Haram yang hari ini. Ke Masjidil Aqsa. Jangan dulu dikatakan Masjidil Aqsa yang ada hari ini. Linuriyahum min ayatina. Akan kuperlihatkan kepada mereka itu ayat. Jangan dulu dikatakan tulisan ini. Perlu kita pertanyakan kepada Allah dan Rasul maksud-maksudnya. Allah itu tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Rasul itu guru besar. Di mana kita bertanya? Ya di situ, di tempat kita bertanya. Di mana di situ dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan di rumah ini. Itu menyembah Tuhan saja di situ kita. Berdialog dengan Allah aja di situ. Apalagi belajar di situ juga. Fatakhizu min maqama Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian makam Ibrahim, disitulah kamu berhubung dengan Tuhan. Artinya di depan Ka'bah tadi. Ke situ ingatan kita dibawa. Ke situ rasa kita dibawa. Ke situ kesadaran kita dibawa. Di dalam mempertanyakan apa saja yang ada pada kitab Quran ini, saudara. Termasuk kisah Muhammad ini. Benarkah dia itu sesat atau tidak? Itu. Nah, nanti kita akan dapat jawabannya. Jadi silakan saja kita menafsirkan apa saja tentang isi kitab Quran. Tapi alangkah baiknya kita bertanya dulu kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Baru kita menyatakan sesuatu tentang apa yang kita tafsirkan. Begitu maksud saya. Nah, kemudian kita masuk sajalah kepada surat Ad-Duha ini. Seperti yang kita temukan di YouTube itu, viral kan? Bahwa seketika pembawa acara mengatakan, apakah Nabi Muhammad itu sesat juga? Apa ayatnya Pak Ustadz? Dijawab oleh beliau. Wa wajaddaka dalang fahada, kata beliau.
Aku temui engkau itu sesat, Muhammad, kemudian ku tunjukkan. Apakah beliau itu salah? Ya tidak juga. Tulisannya begitu, benar. Tapi pahamnya itu yang perlu diperbaiki. Yang perlu diluruskan. Jadi kalau kita mengaji, hendaklah kita kaji syariat. Tapi kita kaji pula hakikat. Nah, dalam ilmu hakikat tidak ketemu kalimat yang begitu. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu sesat, tidak ada. Bagaimana processingnya? Nah, itu dia. Kita mulai dari surat Wadduha ini. Wadduha, walaili, dan seterusnya. Kita mulai dari sini dulu. Nanti akan ketemu yang saya maksud tadi. Di sini ada kalimat yang berbunyi Wadduha. Wa itu adalah waw qasami, waw sumpah, demi waktu duha. Waktu duha ini adalah saat semua ruh yang ada dalam tubuh kita beraktivitas. Dia memulainya di waktu duha. Yang ke kantor, yang ke pasar, yang ke kebun, yang kemana-mana. Biasanya di tengah-tengah kesibukan itu, ada beberapa hamba Allah, dia melupakan kesibukannya. Dia berhubungan dengan Allah di dalam suatu sholat. Yang disebut dengan sholat duha. Biasanya di situ banyak meminta tentang rezeki. Secara syariat. Uang, pendapatan, penghasilan. Biasanya begitu. Jadi waktu duha itu diperkirakan sejak dari jam 6 sampai jam 9. Tepatnya jam 6:04 sampai jam 9. Itu adalah momentum di mana hamba-hamba Allah, insan ini memulai aktivitasnya. Walaupun kita temukan ada di antara kita ini aktivitas bisnis ekonominya dimulai daripada malam hari, ada. Dimulai daripada fajar hari, ada. Dimulai daripada pagi hari, ada. Dimulai di waktu duha, ada. Kalau kita berbicara tentang uang. Tapi rezeki kan tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Tetapi ada yang lain-lain lagi. Kesehatan, kesempatan, ketenangan, kedamaian. Begitu. Kemudian di ayat 2. Walaili iza saja. Dan setika malam dia itu sunyi. Dan seketika malam dia itu sunyi. Ceritanya cerita Wadduha, tapi ada malam di sini. Kan kita sudah tahu, duha itu kan siang. Bahkan 6:04 sampai jam 9 hitungannya itu. Siang. Kenapa ada malam di sini? Walaili iza saja. Seketika malam dia gelap. Dia sunyi, dia hening. Apa itu malam? Malam itu adalah gelap. Apa dia gelap bagi kita? Itu yang sering menggelapi pemikiran, menggelapi perasaan, menggelapi suara kata, dan menggelapi perbuatan. Sehingga kita sering keliru. Itulah gelap, itulah malam bagi kita. Seketika siang hari itu datang. Atau duha itu memulai. Bendanya malam, bendanya gelap bagi kita tadi. Itulah sifat yang 4. Yang ada ianya pada tubuh kita masing-masing. Seperti pantang kelintasan. Jadi sifat Hawa itu pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih. Tidak bisa melihat orang berhasil, sukses. Timbul iri dengki kita. Itu Hawa namanya. Sifatnya pantang kelintasan. Kemudian nafsu. Sifatnya pantang kerendahan. Maunya tinggi saja. Maunya benar sendiri, hebat sendiri. Yang lain salah, dia yang benar.
Itu pantang kerendahan, maunya tinggi saja. Kemudian pantang kurang. Pangkat sudah tinggi, uang sudah banyak, harta banyak. Masih juga mengambil hak orang. Masih juga memotong pembagian orang. Masih juga tipu-tipu dalam kehidupan di masyarakat tentang orang demi kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi. Yang keempat, dunia setan. Pantang tersinggung, tidak mau kalah. Nah, itu. Pantang tersinggung dan tidak pula mau kalah. Jadi sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Memunculkan 10 sifat. Nah, inilah kegelapan pada diri kita. Sifat yang pertama itu apa? Ajib. Ajib itu artinya bangga dengan keberadaan diri kita. Pintar kita, takwa kita, jenius kita, hebat kita, semuanya kita. Bangga kita. Padahal itu adalah anugerah yang Allah titipkan. Bukan yang Allah berikan, Allah titipkan. Suatu ketika nanti kepintaran kita, kehebatan kita, kelebihan kita akan diambil kembali oleh Allah. Itu titipan doang. Sama dengan kawan, nitip mobil Pajero Sport, harganya mahal. Tidak mungkin kita mau membanggakan itu kepada orang banyak. Mengatakan itu mobil kita, padahal orang tahu itu titipan. Kita juga tahu itu titipan. Nah, apa yang terjadi kalau kita katakan itu, oh itu mobil saya, mahal, bagus, padahal orang tahu itu orang nitip. Kan lemah akal namanya itu. Lemot dalam berpikir, akhirnya keliru mengatakan, kita katakan itu punya kita, padahal bukan. Orang tahu. Nah, itu. Jadi semua kepintaran kita, kehebatan kita, keluar biasaan kita, itu titipan. Dimulai oleh Allah dengan cara memberikan kapasitas akal. Akal ini bisa berpikir, berpikir ini bisa mengingat. Ingatan itulah modal hidup kita yang paling utama. Coba kita bayangkan saudaraku, kalau kita itu dilupakan Tuhan, bangun tidur kita lupa mau ngapain ini. Sementara kita merasakan perut sakit. Otomatis kan mau ke water closet, ke kamar mandi. Jalannya ke kamar mandi kita lupa, walaupun itu di rumah kita, lupa kita. Oke, kita tahu itu kamar mandi, kita masuk. Lupa pulang kunci pintu. Oke, kita kunci pintu, kita buang. Lupa pula bagaimana cara membersihkan. Lupa semua. Kan gawat. Bahkan semua pekerjaan kita ini bermula dengan ingatan tadi. Tanpa ingatan tidak bisa kita bekerja, saudara. Mau masang baju, terpasang celana. Mau pasang celana, terpasang baju. Bolak-balik, terbalik pula. Sepatu apa sendal. Sendal sepatu sama saja. Lupa. Jadi tidak ada yang hebat kita ini kalau kita dilupakan oleh Tuhan. Kita diberi oleh orang 100 miliar. Uang ini 10 koper. Tapi Pak Abu Fikri ada teken. Kalau tidak ada teken ini tidak jadi diberikan. Saya lupa teken saya itu bagaimana bentuknya. Lupa. Tidak jadi dapat. Jadi ingatan inilah yang menjadikan kita bisa menata segala sesuatu tentang pekerjaan kita. Dan menjadikan kita bisa mendapatkan sesuatu tentang usaha kita. Maka setelah kita jadi, jangan ajib. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Itu kan titipan doang. Itu ajib. Itu yang menggelapkan. Pertama kali menggelapkan itu. Nah, masuklah kepada ria. Itu ria itu mempertunjukkan. Memperlihatkan, mempertunjukkan kepada orang lain untuk kebanggaan. Penyaluran ajib tadi. Itu ria namanya. Beda dengan kita memberi uang kepada masyarakat di video.
memberikan bantuan kepada masyarakat di video. Belum tentu itu ria, walaupun itu ria. Nah, belum itu dikatakan memperlihatkan, walaupun itu memperlihatkan. Karena memperlihatkan itu ada dua maknanya. Satu, yaitu tadi untuk kebanggaan diri. Dua, untuk mengajak orang. Tiga, untuk mendidik dan membina masyarakat supaya mereka meniru hal-hal seperti itu. Jadi tidak semua kebaikan itu dianggap ria dalam artian ya negatif. Tidak. Ada juga ria tapi tidak negatif. Apalagi zaman sekarang, Pak Abu Fikri ini uang 100 juta. Jadi mau diapakan? Tolong bagikan kepada masyarakat. Dibagikan. Tapi perlu ada data-data. Berupa data tertulis, berupa gambar, berupa video. Mau tak mau diperlihatkan. Atau diriakan tadi. Nah, tapi ria yang menggelapkan adalah ria untuk mewujudkan ajib tadi saudaraku. Nah, sudah itu apa? Di dalam dia ria, dia takabur. Dia membesarkan dirinya, mengatakan dia hebat. Inilah keunikan saya, keuletan saya. Pekerjaannya luar biasa. Ini saya mulai daripada titik nol. Mulai menceritakan kelebihan-kelebihan. Demi untuk kebanggaan ya. Itu takabur namanya. Bahkan memastikan pula kalau saya tidak akan kalah. Kalau saya tidak akan jatuh dan seterusnya. Takabur. Nah, seketika melintas orang lain yang juga punya kelebihan daripada kita, bahkan lebih daripada kita, timbul iri. Nah, itu dia. Tidak suka melihat kelebihan itu. Pengennya dia di bawah kita. Itu iri. Nah, karena keinginan itu tidak tercapai, maka timbullah dengki. Bagaimana cara kita harus jatuhkan orang tadi. Biar kita di atasnya, dia di bawah kita. Itu dengki namanya. Nah, untuk menyuburkan kedengkian ini, kita hasut orang. Untuk benci, untuk tidak suka, untuk menjauhi orang yang kita anggap saingan tadi. Wah, tidak usahlah undang Pak Ustadz Abu Fikri. Sesat itu tidak benar. Ngomongnya tidak pernah berdasarkan wahyu, logika semua. Lah iyalah. Saya bukan nabi, bukan rasul. Tidak mungkin pakai wahyu. Tentu pakai logika. Pakai akal fikir untuk mencerna apa yang Allah turunkan kepada rasul dan nabi dalam bentuk Quran dan sunnah. Tidak bisa tidak. Nah itu. Itu namanya menghasut. Nah, biar hasutan ini bagus, diciptakan fitnah. Yang ada dikatakan tidak, yang tidak dikatakan ada. Kata orang, lah kalau saya lihat bagus ya orang itu. Oh enggak, itu dikeluarkan semua argumen. Itu fitnah. Kenapa? Karena dia tomak kepada pujian. Nah, karena dia tomak kepada pujian dan pujian itu memang enak bagi dia, maka dia loba. Dia ingin semua itu dia dapat, loba. Terakhir dia sombong. Anda belum apa-apa. Saya kata, tidak mungkin saya bisa Anda kalahkan. Saya akan mengalahkan Anda. Lihat, buktikan bahwa saya akan di atas daripada dia. Sombong. Nah, kalau sudah sombong, sudah berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Tuhan. Apa kata Allah melalui Rasul? Kesombongan itu adalah selendangku. Siapa yang memakai selendangku, tunggu akan kulemparkan ke dalam neraka. Artinya akan diberikan kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Akan panas otaknya, panas hatinya, panas suaranya, panas katanya. Banyak melahirkan petaka dari semua perbuatannya. Itu akibat sombong. Maka pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Yang 4 ini digabung muncul 10. Nah, itu tadi. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, sombong. Nah, itu yang saya katakan tadi. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci. Kalau sudah benci, walaupun orang benar, tidak benar lagi. Walaupun itu orang itu baik, tidak akan baik lagi. Apapun yang dia sampaikan kepada kita, tidak mungkin kita terima lagi. Karena sudah benci. Kenapa benci? Dendam. Kesimpulannya apa? Kita ingin menghancurkan dia. Supaya kita tidak ada saingan. Wah,
Itulah dia 17 sifat yang ada pada setiap kita. Itulah dia gelap, itulah malam yang muncul seketika siang datang. Dia akan merajalela, menguasai rohani kita untuk tidak berpikir jernih di dalam melaksanakan kehidupan hari itu. Nah, pada surat Wadduha ini enak. Walaili iza saja. Seketika malam datang dalam kondisi sunyi. Nah, berarti orang yang punya kegelapan ini, orang yang memiliki iman Islam, tauhid, ma'rifat, dan mampu meredam 17 sifat buruk tadi. Walaupun itu datang dianya, walaupun ada dianya, tetapi tidak berfungsi apa-apa. Karena ditaklukkan oleh ruh dengan sifat iman Islam, tauhid, ma'rifatnya. Nah, begitu. Itu pahamnya walaili iza saja tadi. Itu memang terjadi lahirnya pada waktu duha. Nah, ini ayat ada hubungannya dengan surah Al-Falaq. Yang pernah saya sampaikan tempo hari itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah, hei Muhammad. Benarkah Allah menyuruh Muhammad mengatakan kata itu? Tidak. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka. Nah itu. Maksudnya kepada semua ruh yang ada dalam dada kita. Apa yang dikatakan? Aku berlindung. Nah, jadi kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada yang menciptakan falak. Ya falak itu kan momentum. Malam berakhir, siang muncul. Itu falak. Nanti diikuti dengan fajar. Diikuti dengan subuh. Diikuti dengan duha. Jadi artinya momen di saat malam berlalu, siang pun datang. Itu falak. Tapi di saat malam datang, siang berlalu, itu bukan falak namanya. Sore. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad, sampaikan hai Muhammad kepada mereka itu. Katakanlah aku berlindung kepada yang menjadikan falak. Nah itu. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Nah, dari kejahatan yang sudah dia ciptakan. Dari kejahatan yang sudah Allah jadikan. Mana dianya kejahatan itu? Itulah 17 sifat yang saya katakan tadi. Malam namanya itu. Gelap namanya itu. Ada pada setiap kita. Itu yang sudah dia jadikan. Nah itu. Kemudian dikatakan lagi. Min syarril ghasikin iza waqab. Dari kejahatan malam. Seketika dia kelap. Nah itu yang saya katakan tadi. Reaksinya itu. Kapan reaksinya? Waktu duha. Seketika kita mulai beraktivitas. Jadi surat Al-Falaq itu ada persamaan dengan surat Wadduha ini. Kalau surat Al-Falaq jelas kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk berlindung kepada Tuhan yang memberikan falak. Nah, falak itu adalah momentum malam berlalu, siang datang. Artinya kan siang. Tetapi kenapa ada kalimat malam di dalamnya? Ya kembali kepada sifat yang 17 tadi, yang gelap tadi. Sama nih Wadduha. Wadduha ini udah jauh ini. Mestinya falak dulu. Fajar, subuh, baru duha. Kenapa? Muncul malam di sini. Muncul 17 kegelapan yang menggelapkan pemikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Sehingga kita salah. Itu. Kemudian pada ayat ketiga pada surah Ad-Duha ini adalah ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu. Dan tidak pula dia melupakan. Ditunjukkan ini kepada Muhammad. Muhammad, Tuhanmu itu tidaklah melupakan kamu. Dan tidak pula dia mengabaikan kamu. Apa kita lupa?
Allah itu bersuara berkata. Suara kata Allah itu tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Muhammad itu menyampaikan suara Allah, kata Allah kepada siapa? Bukan kepada Muhammad, untuk kita. Kita yang mana? Kita yang punya ruh. Ruh itu yang akan mendengarkan suara Allah dan Rasul. Yang tertuang pada tulisan ini. Ya kalau Muhammad kita katakan, Allah tidak akan meninggalkan Muhammad. Dan tidak akan mengabaikan dia. Lah Muhammad itu kan datang daripada dia. Allah zat, Muhammad itu sifat. Dia diutus namanya Rasul. Masuk dia ke dunia. Ya, masuk dalam kandungan emaknya. Masuk dalam tubuhnya. Dia lahir. Kemudian dia menyampaikan risalah Allah. Dalam bentuk suara kata yang tertulis pada kitab ini. Artinya suara kata itu adalah suara kata Allah disampaikan untuk kita. Bukan untuk dia. Jadi tidak mungkin Allah meninggalkan dia. Dia itu wujud serta Allah. Wujud serta loh. Ingin mendengarkan suara Allah tidak akan dapat. Kecuali dengarkan suara Muhammad. Ingin mendengar kata Allah tidak akan dapat. Melainkan dengarkan kata Muhammad. Ingin melihat perbuatan Allah tidak akan dapat. Melainkan lihat perbuatan Muhammad. Makanya perbuatan Muhammad itu kita tiru. Bukan perbuatan Allah. Tidak mungkin kita bisa meniru perbuatan Allah. Karena Allah itu adalah nama daripada zat yang maha agung. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Apanya yang mau kita tiru? Ya tentu kita meniru daripada Muhammad. Itu pun juga bukan Muhammad yang ditiru. Melainkan isi daripada Rasul. Itu sifat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Berarti kita contoh bukan nabinya, bukan Rasulnya, tapi isi Rasul itu. Apa? Kalau kita masih meniru suaranya, katanya, perbuatannya, berarti kita masih meniru nabinya. Karena nabi itu adalah wujud daripada Rasul. Tapi bukan suara, kata, perbuatan beliau ditiru. Melainkan akar suara, akar kata, akar perbuatan. Itu sifat beliau. Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan kebenaran Allah Rasul. Fatonah itu cerdik lagi bijaksana yang muncul daripada sifat sidik amanah tabligh. Yang Allah anugerahkan sebagai pemberian kepada kita. Kalau kita mengamalkan 3 sifat saja. Sidik amanah tabligh. Insya Allah Fatonah muncul sendiri. Itu yang mau ditiru. Itulah akar suara Rasul, akar kata Rasul, akar perbuatan Rasul. Nah ini ada kajian khususnya saudara, supaya itu bisa tumbuh pada diri kita. Sehingga kita bersuara, berkata, berbuat sebagaimana Rasul dan Allah mengendakinya. Kalau sama betul tidak mungkin. Siapa nian kita? Nah itu. Jadi tidak mungkin Allah meninggalkan Rasul. Meninggalkan Nabi, meninggalkan Muhammad. Apalagi menelantarkannya, tidak mungkin. Jadi kalimat ini bukan untuk Rasul, bukan untuk Nabi, bukan untuk Muhammad, untuk kita loh. Harus kita pahami. Kemudian, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hai Muhammad, sesungguhnya akhir itu jauh lebih baik bagi kamu daripada awal. Muhammad pula di sini. Padahal suara Allah, kata Allah, ucapan Allah tidak nyata. Makanya nyata pada Muhammad. Muhammad itu ngomong untuk kita. Mengajarkan kepada kita. Bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada awal. Ini bahasa motivasi saudara. Artinya apa? Kalau akhir baik, pasti awalnya baik. Contoh, kalau kita tanam jagung, tumbuhnya pasti jagung. Tanam kacang, tumbuhnya pasti kacang. Ah, begitu. Tidak mungkin tanam jagung, tumbuh kacang. Tanam kacang, tumbuh jagung. Tidak mungkin. Maka akhir itu lebih baik daripada awal. Artinya kalau awal Anda itu baik, akhir Anda akan baik. Begitu bahasa Allah dan Rasul. Bukan untuk Muhammad, untuk kita. Muhammad itu maha guru loh. 124.313 para nabi, para rasul, para wali, para ulama.
Beliau itu gurunya. Makanya beliau bernama Sayyidul Mursalin, guru besar, junjungan besar para rasul, saudaraku. Dari Adam sampai Isa beliau gurunya. Tapi jangan Anda pandang dia seketika dia seperti kita. Dia bernama Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah. Dia ngingun kambing, dia hidup seperti kita. Jangan dilihat di situ. Itu fragmen. Itu sandiwara. Ingat, Muhammad ini punya nama yang banyak, dimensi yang banyak. Mulai daripada alif, amim, alif lamim, alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin, Ahmad, baru dia bernama Muhammad. Jadi seketika para nabi dan rasul, para wali bertemu dengan beliau, dia bernama Ahmad. Dia bernama Ahmad. Sampai-sampai Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul kepada kalian. Memperbaiki apa yang ada di antara dua tangan kalian, itu hati kalian. Tentang pemahaman kalian terhadap Taurat. Ingat, akan kuperkenankan kepada kalian, akan kuperkenalkan kepada kalian. Akan datang seorang Rasul bernama Ahmad. Kenapa Isa mengatakan dia Ahmad bukan Muhammad? Karena Isa bertemu dengan beliau seketika itu nama beliau Ahmad, bukan Muhammad. Di situ Isa belajar tentang apa saja yang ada di alam semesta ini. Itu. Bahkan Nabi Musa juga berkata seperti itu pada kaumnya. Ini ada catatannya nih, saya pegang pencatatannya. Nah. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 158. Coba Anda perhatikan kalimat di situ. Al-A'raf surat 7 ayat 158. Di situ ada kalimat kul. Kalau saudaraku baca kitab Quran terjemahan, kul itu katakan hai Muhammad di situ. Baru bukan katakan hai Muhammad, katakan wahai Musa. Bukan katakan hai Muhammad, katakan wahai Musa. Ya ayuhan nas, inni rasulillahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya adalah Rasul untuk kamu sekalian. Itu. Allazi lahu mulku samawati wal ard. Yang baginya itu adalah raja, penguasa langit dan bumi. La ilaha illahwa. Tidak adalah Tuhan, dialah Tuhan itu. Yuhyi wa yumitu. Dia menghidupkan, dia mematikan. Fa'aminu billahi. Maka berimanlah kamu kepada Allah. Wa rasulihi. Dan kepada Rasulnya. Ini Nabi Musa ngomong. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kamu, wahai manusia, wahai Bani Israel, kepada Allah dan Rasul. Rasul mana? Nabil Umi. Pada surat ini dikatakan Nabil Umi itu sudah disebutkan, saudara. Itu. Jadi jelas bahwa kalimat ini menjelaskan bahwa Musa itu sudah kenal dengan Muhammad. Ya kalau Isa jelas tuh pada surat As-Saff kan kita temukan kalimat itu. Yang namanya Ahmad. Itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa Muhammad itu diajarkan. Tapi dia mengajarkan. Bahkan pada surah As-Saff ayat 9. Kita temukan kalimat yang berbunyi. Huwallazi arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak pada Allah. Itu alasannya kenapa dia menjadi Sayyidul Mursalin. Guru besar para Rasul. Guru besar para nabi, para wali, dan termasuk guru besar kita loh. Ya masa dia pula diajarkan? Enggak, dia mengajarkan. Itu. Nah, kemudian walas saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti Allah akan menghiburkan kamu seketika kamu sedih. Maka kamu akan gembira. Ini juga dikatakan Muhammad ini. Muhammad,
Sesungguhnya seketika kamu sedih, maka Allah akan mengembirakan kamu. Ya tidaklah. Allah itu mengembirakan kita melalui Muhammad ini. Dengan berita gembira dan berita pertakut. Kan paham kita ini. Seketika kita sedih, jangan sedih. Nanti akan datang gembira. Jika Anda disakiti, Anda akan menerima kebaikan-kebaikan daripada Allah dan Rasul. Jika Anda sabar, maka surgalah bagi Anda. Beliau itu mengatakan kata Allah kepada siapa? Untuk kita. Dia mengatakannya. Gitu. Nah, kemudian alam yajidka yatimam fa'awa. Aku temui engkau dalam kondisi yatim. Kemudian aku lindungi kamu. Hai Muhammad. Nah, Muhammad lagi. Apakah benar Muhammad yatim? Iya, secara syariat. Bapaknya nggak ada. Tentu ibunya nggak ada. Yatim piatu dia. Tapi ingatkah kita, ini kan suara kata pernyataan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Siapa yang menyampaikan? Tentu Muhammad. Itulah Muhammad mengatakan, aku temukan engkau dalam kondisi yatim, maka aku lindungi kalian itu. Kenapa kita dikatakan yatim? Masuk kita kepada kajian sifat 20. Wahdaniyat. Satu saja yang menjadikan Allah. Satu saja asalnya Muhammad. Satu saja namanya mukmin. Di tempat yang satu namanya Baitullah hakikat. Nah, dikatakan oleh Allah. Laulaka makhaltul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad. Tidak akan kujadikan segala sesuatu. Itu Allah yang mengatakan, Muhammad yang menyampaikan kepada kita. Disambung hadis berikutnya. Khalaqta asya li ajlika. Wa khalaqta kali ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Nah, daripada Muhammad lah dijadikan 4 pasal. Pertama kali negeri yang diberkati. Itu negeri Bakkah. Aras di bumi. Itu Baitullah. Sorga neraka. Mukmin. Mukmin itulah Nur Muhammad. Sorga neraka Nur Muhammad. Baitullah Nur Muhammad. Negeri ini diberkati juga Nur Muhammad. Semuanya Nur Muhammad. Muhammad adalah nurnya Allah. Artinya nur semuanya itu. Asalnya Muhammad. Termasuk ruh kita ini asalnya Muhammad. Nah, disebutlah kita ini turunan Muhammad. Anaknya Muhammad. Makanya beliau berkata, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh. Adam itu bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah. Tentu kita terbuat dari siripati tanah, tubuhnya. Tapi roh Adam, roh kita, anak Muhammad, turunan Muhammad. Makanya Allah katakan, wa walidi wa mawalat. Demi bapak, demi anak, demi ayah, demi anak. Mana ibunya? Tidak ada. Karena ini adalah anak turunan, bukan keturunan. Anak turunan. Kalau anak keturunan ada ibunya. Kalau anak turunan tidak ada ibunya. Kita turunan daripada Muhammad. Muhammad itu turunan daripada Allah. Makanya kita dikatakan yatim. Aku ketemui engkau dalam kondisi yatim, maka aku lindungi. Ya kita itulah yang yatim. Ruh kita itu ada ayah, tidak ada ibunya. Ah, begitu saudaraku. Nah, apalagi nih? Nah, pada ayat berikutnya. Wa wajaddaka dhalam fahada. Nah, aku temui engkau itu sesat, hai Muhammad, kemudian aku tunjukkan. Ini yang menjadikan ribut. Ayat 7 ini yang menjadikan viral di YouTube itu oleh ustadz kita tadi. Maaf ya, mungkin nama beliau itu kalau tidak salah Ustadz Effendi. Tapi kalau saya pribadi tidak menyalahkan beliau, tidak. Mungkin maksud beliau juga tidak begitu. Tapi spontan seketika ditanyakan, apa ayatnya Ustadz? Disebutkan oleh beliau. Wajadakan dalam fahada. Aku temui engkau sesat, kemudian aku tunjuki. Mungkin maksud beliau tidak begitu ya. Cuma dia membacakan ayatnya saja.
Namun jika beliau mengatakan itu adalah Muhammad, nah ini yang perlu kita kita sampaikan, kita ingatkan, tidak begitu maksudnya. Jadi Allah itu berkata, kata itu disampaikan oleh Muhammad kepada siapa? Kepada kita. Aku temukan engkau itu sesat, maka aku tunjukkan. Nah, ada lagi ustadz lain mengatakan bahwa sesatnya Muhammad itu sama dengan sesatnya Ibrahim. Tapi bukan sesat dalam artian negatif, melainkan belum tahu. Setelah tahu dia tidak begitu lagi. Apakah ini salah? Tidak juga. Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan bulan itu adalah Tuhan. Matahari adalah Tuhan. Bintang adalah Tuhan. Nah, sebenarnya adalah petunjuk Allah dan Rasul kepada kita semua. Bahwa kebenaran itu tidak langsung dapat. Melainkan proses. Makanya kita tidak boleh menyalahkan orang. Seketika dia berpendapat dalam suatu pendapat yang menurut kita salah ataupun keliru. Itu proses dia menuju kebenaran. Dikeluarkan kisah Nabi Ibrahim tadi. Itu juga sebenarnya senandung. Itu pun kias. Supaya kita paham. Tidak mungkinlah tokoh tauhid ini akan bertuhan kepada matahari, bintang, dan bulan. Tidak mungkin. Tapi kisahnya begitu ceritanya. Seketika beliau masih kecil, itu ucapannya. Itu sebagai kias pelajaran bagi kita. Setiap kebenaran itu bermula pada ketidakbenaran. Itu namanya proses. Makanya jangan saling salah menyalahkan. Memojokkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Tidak boleh. Begitu saudaraku. Nah, lari lagi kepada Muhammad. Muhammad ini sesat. Kemudian ditunjuki oleh Allah. Tidak begitu pengertiannya saudara. Bagaimana mungkin orang yang membawa petunjuk, orang yang membawa agama bisa sesat? Tidak mungkin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak pada Allah. Kita katakan pula dia sesat. Tidak masuk. Dia itu ngomong kepada kita, aku temui kalian itu sesat, maka aku tunjukkan. Kita saja kadang-kadang definisi sesat tidak masuk. Definisi sesat masih keliru kita mengartikan. Kita salah memahami sesuatu, dikatakan orang sesat. Keliru menyatakan sesuatu, dikatakan orang sesat. Padahal bukan itu. Sesat itu artinya sederhana, saudara. Dia keluar dari rumahnya, kemudian dia tidak bisa pulang. Titik. Itu sesat. Dia keluar dari rumahnya, kemudian dia tidak tahu jalan pulang. Itulah sesat. Dia datang daripada Allah, tidak tahu bagaimana jalan kembali kepada Allah. Itulah sesat. Itu maksudnya, saudara. Nah, Muhammad mengerti persoalan ini. Dia membawa petunjuk. Petunjuk ini nanti dituangkan dalam agama, dalam bentuk syariat. Mengajarkan kepada mereka ini, kepada kita ini, datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Caranya begini loh, caranya begini loh, caranya begini loh. Itu maksudnya. Bukan Muhammad itu sesat. Ya, saya tidak menyalahkan saudara kita itu, enggak. Saya hanya meluruskan saja. Nah, termasuk kita-kita yang lain mengartikan beda tadi. Gitu. Jadi ingat ya, Muhammad itu tidak pernah sesat, tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Oh, pernah dia keliru Pak Abu Fikri, pernah dia salah. Wah, itu kan kiasnya saja. Supaya kita tertarik memperhatikan apa yang beliau buat. Nah, itu. Jadi, tidak adalah. Samalah dengan seorang guru, seorang pelatih bola kaki. Kamu nendang begini, terus, ini salah ini. Yang benar begini, tung, masuk. Nah, seketika dia mencontohkan yang salah, jangan kita katakan dia salah. Dia mencontohkan, nah ini salah nih. Nah, seketika begini, benar. Ya, kalau namanya guru itu tidak pernah salah. Ingat ya, guru yang saya maksud adalah Rasulullah. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Nah, tapi seketika dia mencontohkan kesalahan itu dalam bentuk perbuatannya beliau, dalam bentuk amaliah beliau seketika beliau hidup, itulah contoh. Bukan dia itu salah, bukan dia tidak mengerti.
Harus kita pahami itu. Apalagi nih. Wa wajaddaka a'ilam fa'akhna. Nah, aku temukan engkau dalam kondisi papa, miskin, maka aku kayakan. Kita katakan Muhammad lagi. Pangkatnya sebagai Rasul itu saja. Sebagai utusan Allah. Sebagai dia yang datang daripada Allah hadir di depan kita. Pangkatnya itu saja lebih hebat daripada langit dan bumi yang 7, saudara. Dari surga dan neraka itu lebih hebat pangkatnya itu. Saking kayanya beliau. Kok kita katakan dia miskin? Pangkatnya saja. Sudah kaya raya dia itu. Belum lagi misinya beliau. Ya, belum lagi amaliyahnya beliau. Nah itu. Yang miskin itu kita. Yang papa itu kita. Yang lemah itu kita. Maka itu kita dikayakan. Dengan apa? Dengan akal, fikir, ingatan. Nah inilah untuk bekerja. Dengan kerja dapat uang. Dengan uang jadi kaya raya. Dengan kaya berpangkat. Dengan pangkat jadi orang besar. Itu maksudnya. Nah itu. Makanya dalam sebuah firman Allah, "Falyabudu roba hazal bait." Maka kau sembahlah Tuhan rumah ini di tempat ini. Dia menunjuk batillah hakikat. Syariatnya adalah Ka'bah di kota Mekah itu, saudara. "Falyabudu roba hazal bait. Alazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf." Kalau kamu menyembah Tuhan di tempat ini, kalau kamu lapar, kamu akan kenyang. Kalau kamu takut, kamu akan aman. Kenyang dan aman itulah kekayaan, saudara. Bukan kenyang makan nasi, ruh tidak makan nasi. Tapi lapar karena kurang ilmu. Lapar karena kurang pengetahuan. Lapar karena kurang pengalaman. Disitulah kamu dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat ilmu. Karena kamu itu sendiri namanya alimun, saudara. Ilmu di Allah nyata pada Muhammad. Di kita ada namanya ilmu, tapi bukan alimun. Bukan ilmu, tapi alimun. Itulah nama diri kita sendiri. Di tempat itu kita lapar, dikenyangkan, kita takut diamankan. Itulah kekayaan. Maka kita lihat banyak orang secara materi, uangnya tidak ada. Hidupnya pas-pasan, tapi dia nyaman, dia bisa ketawa. Dia bisa gembira. Bahkan kadang-kadang orang kaya itu, keningnya itu sampai 7 keriputan. Mukanya seram. Susah. Orang kaya harta. Ada yang seperti itu. Ada orang yang uangnya tidak banyak. Rumahnya biasa-biasa saja. Wah, gembiranya bukan main. Dia kaya. Kenapa? Sejatinya kekayaan itulah kebahagiaan, saudara. Itu. Maka dikatakan pula, aku temukan engkau hai Muhammad dalam kondisi miskin, maka aku kayakan. Tidak begitu, saudara. Pangkat beliau itu saja sudah kaya raya beliau. Pangkatnya aja itu. Rasul datang dari Allah loh. Datang dari Allah. Allah zat, dia sifat. Ternyata dia juga dari Allah. Berjalan kepada kita sebagai utusan. Itu aja sudah kaya raya. Sudah hebat. Nah itu. Kemudian pada ayat berikutnya. Fa'ammal yatima fala takharna. Terhadap orang yang yatim atau anak yatim, kamu jangan menghardik. Muhammad itu secara syariatnya yatim dia, bang. Ayahnya tidak ada, ibunya ada. Bahkan dia yatim piatu, ayahnya tidak ada, emaknya tidak ada. Bilang pula sama dia, Mat, terhadap anak yatim jangan menghardik ya. Apa ya begitu? Kita ini yang Allah nasihati melalui beliau. Anak yatim itu jangan dihardik. Kalau dia mau makan, kasih makan. Kalau dia takut, lindungi. Mana anak yatim? Ada bapak, tidak ada ibu. Itu adalah roh kita. Apa itu lapar? Kurang wawasan, kurang pengetahuan, kurang ilmu, kurang nyaman, kurang aman. Nah, bawalah dia kepada Tuhannya di dalam sholat. Mengambil sebagai makom Ibrahim. Di situ dia tegakkan sholat. Dia berdialog dengan Tuhannya. Di situ dia kenyang. Di situlah dia aman dan nyaman, saudara. Karena ada jaminan. Mendakalau kana aminah. Kalau kamu masuk ke rumah ini, maka kamu akan aman sentosa, tidak lapar, tidak takut. Itu ceritanya itu. Makanya dihardik. Terdengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sibuk main game.
sibuk bekerja, sibuk mengota, itu sama dengan menghardiknya dia. Sibuk tidur-tiduran. Menghardiknya dia. Momentum dia dikasih makan, momentum dia dilindungi dan diamankan oleh Tuhannya dalam sholat, itu tidak kita berikan. Apalagi kalau kita memang tidak sholat sama sekali, Masya Allah. Bukan lagi menghardik, tapi membunuhnya dia. Itu saudaraku. Apa lagi nih? Wa amma sa'ilah falatakharna. Kan sudah dijelaskan. Kalau ada yang meminta, maka jangan ditolak. Dia minta apa? Minta makan. Karena dia lapar. Dia yang mana? Dia roh kita tadi. Anak yatim tadi. Lapar kenapa? Tidak ada wawasan, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu. Ajaklah dia belajar kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Linuriyahu min ayatina. Di tempat itu aku berikan tanda-tandaku, pengetahuanku kepada kalian. Datang situ. Maka jangan sampai, waduh, mana Qur'annya Pak Bu Fikri? Mana hadisnya Pak Bu Fikri? Padahal yang ada di Quran itulah global. Tidak pula semua yang tidak Quran itu tidak benar. Ada juga yang benar. Anda demam panas ya? Iya Pak Abu. Oh, kalau begitu Anda jangan mandi ya. Kalau Anda mandi nanti panas Anda akan meledak. Jantung Anda, pembuluh darah akan pecah. Mana ada Quran hadisnya? Tidak ada. Tetapi secara simbol mengatakan, janganlah kamu melemparkan dirimu ke lembah yang hina yang menjadikan kamu menderita. Itu bunyinya. Tapi uraiannya itu tadi. Kalau Anda lapar, maka makanlah. Pasti Anda kenyang. Mana Qur'annya, mana hadisnya? Tidak ada. Tapi apakah itu salah? Tidak. Saya setuju Quran dan Sunnah itu dijadikan pedoman. Setiap pembicaraan kita beragama, saya setuju. Tetapi jangan lupa, Quran dan Sunnah itu adalah dasar pemikiran. Pengembangannya itu sangat banyak sekali, tergantung dengan kapasitas akal fikir kita. Jadi semua kebenaran yang muncul pada akal fikir seseorang, selama itu berdasarkan kepada Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu silakan Anda terima. Jangan Anda tolak. Makanya kadang-kadang pembagian hadis itu ya rancu juga ya. Wah ini hadis lemah. Wah ini hadis palsu. Wah ini hadis tertolak. Hadis banyak bohongnya. Kenapa? Karena satu diantaranya orangnya begini. Satu diantaranya orang begini. Akhirnya kebenaran yang pada hadis lemah. Hadis palsu tadi kita tolak. Sementara yang bukan hadis. Tapi dia benar kita terima. Di situ kerancuan cara kita berpikir, saudara. Makanya Imam Al-Ghazali tidak dia segan-segan menggunakan hadis lemah, hadis palsu, untuk memantapkan amaliyah. Kenapa? Imam Al-Ghazali paham. Jangankan Quran, jangankan hadis, omongan orang saja yang bukan Quran hadis, kalau itu benar diterima loh. Buktinya kita selalu musyawarah. Tukar pendapat. Pendapat yang paling banyak, yang paling benar itu kita pakai. Itu kan bukti. Itu. Jadi jangan terlalu ekstrim lah kita mengartikan pendapat orang lain. Ini DWA pula saya. Bertobatlah Anda itu selalu menggunakan hadis lemah. Menggunakan hadis palsu. Ya jangankan Quran, jangankan hadis. Jangankan yang lemah yang palsu. Kata-kata orang yang bukan Quran hadis saja boleh kita terima selama itu benar. Anda pergi ke Jakarta. Anda mencari alamat. Tidak ketemu. Anda bertanya kepada orang. Dijawab oleh orang. Di situ tempatnya Pak. Itu alamatnya Pak. Itu ciri-ciri Pak. Anda ikuti. Semestinya Anda tolak. Karena itu bukan Quran dan bukan hadis. Bukan qiyas, bukan ijma. Tapi pernyataan orang itu saja kepada Anda. Tapi kenapa Anda terima? Karena itu dianggap benar. Nah setelah ditelusuri. Benar ternyata. Itu. Bahkan teknologi aja kita akui kebenarannya. Mau kemana Pak? Mau ke sana? Waduh, di mana itu lokasi? Nggak tahu. Ada Sherlock. Share lokasinya dong. Kirim ke HP saya. Namanya Google Map. Peta daripada Google. Nah, ngomong dia. Belok kiri, belok kanan. Kita akui, kita terima. Akhirnya ketemu betul. Ada rumah yang kita cari. Jadi jangan terlalu sempit kita dalam memahami agama ini. Sampai-sampai sebuah kebenaran tertolak hanya karena bukan bermerek label Al-Quran dan hadis.
Para Al-Quran ini, hadis ini dari awal tadi saya katakan adalah simbol yang mengikat. Artinya tidak bebas. Jika ditelusuri, dia akan lebih luas daripada simbol itu sendiri, saudara. Dia akan ada kebenarannya di mana-mana. Nah, terus wa amma bini'mati rabbuka fahadits. Nah, terhadap nikmatnya engkau, maka informasikanlah, kabarkanlah, beritakanlah. Kita kaya, kita kuat, kita berilmu, nah beritakanlah kepada orang. Beritakan. Bagaimana cara memberitakannya? Bukan mengatakan, oh aku orang kaya, hei aku orang kuat, hei aku orang berilmu. Bukan begitu. Seketika ada orang membutuhkan kita. Itu dia. Maka keluarkanlah kekayaan itu, kepengetahuan itu, kekuatan itu untuk membantu orang lain. Itu karena orang yang terbaik di dunia ini, kata Allah dan Rasul, bukan orang yang ceramah, bukan pangkatnya ulama kiai, tetapi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, saudara. Itulah orang yang terbaik di antara kamu, kata Allah dan Rasul. Jadi semua ayat-ayat yang ada pada surat Ad-Duha ini tidak untuk Muhammad, untuk kita loh. Untuk kita. Oke? Ya, udah ya. Jangan lagi katakan itu Muhammad itu sesat. Jangan lagi. Enggak tega dong. Enggak ada etika kita. Masa Rasulullah itu sesat? Kemudian ditunjuki oleh Allah. Kita samakan dia dengan kita. Enggak bisa begitu. Ya. Jadi Allah itu adalah zat, Muhammad itu sifat. Allah ingin bersuara, ingin berkata, ingin memberikan instruksi kepada kita. Tidak bisa kecuali melalui Muhammad. Karena Muhammad itu utusannya, Muhammad itu wujud sertanya. Tak mungkin Allah akan berkata langsung kepada kita, tidak mungkin, tidak mampu kita mendengarnya. Jangankan suara Allah, suara mayat saja kalau kita terdengar mati semua kita, saudara. Itu ya. Oke. Demikian saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat. Saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf, tidak saya menyalahkan, apalagi menjatuhkan saudara kita, Ustadz Evi Effendi, tidak. Hanya meluruskan saja cara memahami. Kalau Anda berpaham seperti itu, tapi saya tidak percaya. Mungkin dia hanya menyebutkan saja. Toh kalau iya, itu kan pahamnya dia, pendapatnya dia, pencapaiannya dia, perlu kita hormati, perlu kita hargai. Itu juga proses menuju kepada kebenaran itu sendiri. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.